Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tanggapan mengenai efektivitas hukum positif di Indonesia. Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang artinya seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara seharusnya berlandaskan hukum. Namun, meskipun Indonesia memiliki banyak aturan hukum, masih sering muncul pertanyaan, apakah hukum positif di Indonesia benar-benar efektif dalam menciptakan keadilan dan ketertiban? Melalui video ini, saya akan membahas pengertian, kondisi, faktor penghambat, contoh penerapan, hingga tanggapan dan solusi terhadap efektivitas hukum positif di Indonesia. Yaitu, kita mulai dengan pengertian hukum positif. Pengertian hukum positif itu apa sih? Hukum positif atau bisa disebut juga ius constitutum adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku pada waktu tertentu di suatu wilayah atau negara. Hukum positif juga bisa disebut sebagai hukum yang berlaku saat ini ditetapkan oleh otoritas resmi dan mengikat masyarakat untuk ditaati. Di Indonesia, hukum positif identik dengan hukum nasional yang ditegakkan melalui pemerintahan dan pengadilan. Sifatnya mengikat secara umum maupun khusus serta ditegakkan oleh pemerintah dan pengadilan. Di Indonesia, hukum positif juga disebut hukum nasional Indonesia yang meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ada teori menurut Hans Kelsen memandang hukum positif sebagai sistem norma yang terstruktur dan hierarkis, di mana keabsahan hukum ditentukan oleh norma yang lebih tinggi yaitu grand norm, bukan oleh moralitas atau nilai sosial. Dengan demikian, hukum positif menurut Hans Kelsen adalah hukum yang berlaku saat ini dan mengikat karena ditetapkan oleh otoritas yang sah. Norma menekankan aspek seharusnya yaitu das solen, berbeda dengan apa yang ada yaitu desen. Yaitu norma hukum positif adalah produk dari tindakan manusia yang menetapkan aturan tentang apa yang harus dilakukan. Lalu ada juga efektivitas hukum. Efektivitas hukum merupakan sebuah konsep yang mengukur sejauh mana aturan hukum yang dibuat benar-benar ditaati, dilaksanakan, dan mencapai tujuan yang diinginkan dalam kehidupan bermasyarakat. Secara sederhana, hukum dikatakan efektif jika perilaku manusia sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jika sebuah undang-undang sudah disahkan namun tetap dilanggar secara masif tanpa ada sanksi atau perubahan hukum, maka hukum tersebut dianggap tidak efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, menurut sosiolog hukum terkenal yaitu Surjono Sukanto, efektivitas suatu hukum sangat bergantung pada 5 faktor utama, yaitu faktor hukumnya sendiri, undang-undang yang harus di undang-undang harus disusun dengan baik, jelas, dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Lalu ada faktor penegak hukum, mentalitas, profesionalisme, dan integritas aparat yaitu polisi, jaksa, dan hakim dalam menjalankan aturan. Yang ketiga ada faktor sarana atau fasilitas. Faktor sarana atau fasilitas yaitu dukungan fisik, organisasi, dan keuangan yang menunjang penegakan hukum. Misalnya ketersediaan laboratorium forensik atau sel penjara. Yang keempat ada faktor masyarakat, yaitu tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut. Yang kelima ada faktor kebudayaan, nilai-nilai atau adat istiadat yang berlaku di masyarakat yang mungkin mendukung atau justru menghambat hukum itu sendiri. Yaitu ada indikator hukum yang efektif. Bagaimana sih kita tahu kalau sebuah hukum itu bekerja? Yaitu ada 3 indikator yang utama yang biasanya bisa kita lihat yaitu kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum yaitu masyarakat menaati aturan bukan karena takut hukuman tapi karena merasa hukum itu benar. Lalu ada pengendalian sosial yaitu hukum mampu mencegah terjadinya konflik atau penyimpangan di masyarakat. Yang ketiga adalah perubahan sosial yaitu hukum berhasil
mengubah perilaku lama masyarakat menjadi perilaku baru yang lebih teratur, misalnya aturan penggunaan helm. Membicarakan kondisi hukum positif di Indonesia saat ini ibarat melihat koin dengan dua sisi yang sangat kontras. Di satu sisi ada upaya modernisasi regulasi, namun di sisi lain tantangan integritas dan kualitas penegakan hukum masih menjadi sorotan tajam. Secara teoritis, hukum positif adalah hukum yang sedang berlaku di suatu negara pada waktu tertentu, yaitu ius constitutum yang sudah saya jelaskan di awal video tadi. Ada beberapa kondisi atau potret kondisi hukum positif yang di Indonesia yang saat ini sedang kita alami, yaitu hyperregulasi dan penataan melalui Omnibus Law. Indonesia mengalami fenomena hyperregulasi, yaitu terlalu banyak aturan yang tumpang tindih, di mana pemerintah mencoba mengatasinya dengan metode Omnibus Law. Contoh utamanya itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Kesehatan. Untuk dampaknya itu sendiri, di satu sisi mempermudah sinkronisasi aturan, namun di sisi lain sering dikritik karena dianggap membatasi partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembuatannya. Yang kedua adalah modernisasi hukum pidana, yaitu KUHP baru. Salah satu tonggak sejarah hukum saat ini adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yaitu menggeser paradigma hukum dari keadilan retributif balas dendam menuju keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Yang ketiga adalah tantangan budaya hukum dan korupsi yang merajalela di negara kita tercinta ini. Masalah terbesar dalam hukum positif kita saat ini bukan sekadar pada teks undang-undangnya, melainkan pada pelaksanaannya, bagaimana mengimplementasikannya, yaitu yang pertama yaitu indeks persepsi korupsi atau IPK masih fluktuatif, menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap korupsi belum sepenuhnya stabil karena ada beberapa kayak pelaku korupsi gitu atau terdakwa korupsi, tersangka korupsi, di mana mereka itu dapat hukuman, tapi dapat hukumannya itu dengan kayak dijerat hukumnya itu cuman 4 tahun penjara lah, 8 tahun penjara lah. Menurut saya itu sangat tidak efektif ya di Indonesia saat ini. Untuk integritas aparat juga masih adanya kasus yang melibatkan oknum penegak hukum di level tinggi, yaitu kepolisian hingga Mahkamah Agung. Jadi, itu tuh faktor yang menurunkan kepercayaan publik. Makanya sempat juga kayak orang-orang Indonesia, khususnya Gen Z itu berpikir bahwa no viral, no justice. Dimana kayak kasus itu kalau misalkan nggak viral, nggak bakal ditangani secepat itu, bakal kayak ya udah, cuma kasus biasa aja gitu. Nggak yang secepat kilat kayak sekarang kan, lagi rame ya kalau misalkan, kasus pornografi itu tuh cepet banget dihukumnya itu, kayak cepet banget ditindaknya. Bagaimana kita melihatnya dengan hukum apa sih, kayak korupsi gitu. Nah, kalau hukum korupsi kayak kenapa sih penanganannya sangat amat lama gitu. Kayak, aduh, selama itu kah gitu kan. Terus kayak untuk, hukumannya juga kayak kenapa korupsi cuman dikasih, hukumannya segitu doang gitu. Kondisi hukum Indonesia saat ini seringkali lemah dalam efektivitas, meskipun substansinya atau undang-undangnya terus diperbaharui. Faktor penegak hukum dan budaya hukum masih menjadi hambatan utama, sehingga aturan di atas kertas seringkali tidak sejalan dengan realitas yang ada di lapangan.
Ada juga upaya meningkatkan efektivitas hukum di Indonesia. Jadi, meningkatkan efektivitas hukum di Indonesia ini bukan sekedar merevisi pasal, melainkan melakukan pembenahan sistemik atau secara simultan pada seluruh komponen hukum. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Brightman, upaya peningkatan ini harus menyentuh tiga pilar utama, yaitu substansi, struktur, dan budaya. Nah, untuk yang pertama itu substansi ya. Substansi itu hukum yang harus dibuat relevan dengan kebutuhan zaman dan memiliki kualitas naskah akademik yang kuat. Nah, untuk harmonisasi regulasinya itu yaitu menghapus tumpang tindih aturan antara pusat dan daerah agar tidak terjadi kebingungan dalam penerapannya. Terus ada lagi partisipasi publik yang bermakna di mana melibatkan masyarakat dan ahli dalam penyusunan undang-undang agar hukum yang lahir mendapatkan dukungan moral dari rakyat atau memiliki legitimasi. Yang ketiga adalah pendekatan restoratif justice, di mana menggeser fokus hukum dari sekedar menghukum menjadi pemulihan keadaan bagi korban dan pelaku dalam kasus-kasus ringan. Nah, yang tadi kan substansi. Nah, yang sekarang adalah penguatan struktur atau penegakan hukum. Pilar ini berfokus pada orang-orang yang menjalankan hukum dan fasilitas pendukungnya. Nah, ada beberapa juga ya, ada 3 nih, yaitu integritas dan profesionalisme, di mana seleksi ketat dalam pengawasan internal seperti Komisi Kejaksaan atau Kompolnas yang meminimalisir praktik mafia peradilan. Nah, banyak sekali di negara Indonesia tercinta kita ini banyak sekali kasusnya, atau mungkin ada beberapa kasus yang sempat menyentil pihak penegak hukum, yaitu seperti contohnya adalah suap menyuap. Nah, terus ada juga digitalisasi birokrasi hukum, yaitu memperkuat sistem e-court atau e-tilang dan transparansi data kasus untuk mengurangi celah pungutan liar atau manipulasi. Yang ketiga adalah kesejahteraan aparat, di mana negara juga harus memastikan gaji dan fasilitas pendukung mencukupi agar penegak hukum tidak mudah tergiur suap. Nah, selain ada 2 pilar utama yang menurut Lawrence M. Brightman, ini adalah pilar ketiga atau pilar terakhir ya, yaitu budaya atau bisa disebut sebagai peningkatan budaya hukum. Gimana sih prosesnya? Nah, hukum akan menjadi kertas mati katanya jika masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk mematuhinya. Ada beberapa poin utama yang harus masyarakat punya, yaitu pendidikan hukum sejak dini. Memasukkan nilai-nilai kesadaran hukum dalam kurikulum sekolah, bukan sekedar hafalan pasal. Jadi kayak kita menjelaskan kalau misalkan hukum itu seperti ini, atau misalkan kayak kita mendidik anak-anak murid kita dalam sebuah contohnya itu cyberbullying. Bagaimana seorang murid kayak menghadapi menghadapi kemajuan zaman yang membuat seseorang kadang lupa kayak berkomentar aja bisa berkomentar negatif untuk orang lain. Nah, bagaimana penanggulangannya? Seperti itu harus diajarkan sejak dini. Lalu ada kedua, keteladanan pemimpin, yaitu efektivitas hukum meningkat drastis jika para pejabat dan tokoh publik memberikan contoh kepatuhan yang konsisten. Seperti contohnya itu sekarang Pak Purbaya ya, yang sedang aktif di sosial media, maksudnya sedang aktif membenarkan Indonesia yang tadinya lumayan acak-acakan dalam bidang ekonomi, tapi sekarang sudah mulai membaik seiring berjalannya waktu.
Lalu ada juga akses informasi hukum, yaitu mempermudah masyarakat awam untuk memahami hak dan kewajibannya melalui kanal informasi yang mudah diakses. Media sosial, aplikasi layanan hukum juga harusnya memadai. Nah, bagaimana sih kita menghadapi hal terakhir ini yang kayak akses akses informasi hukum ini? Kayak, oh, kita tuh harus sadar kayak ini tuh harus diinfokan kepada semua orang. Jadi semua orang tuh supaya tidak ketinggalan info tentang, "Oh, hukum ini, oh ternyata KUHP itu yang terbaru sudah aktif ya sekarang," seperti itu.